Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar dan menonton renungan ini, dimanapun saudara berada saat ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita saudara semuanya diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, hari ini, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan memimpin kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah berharap akan sebuah keajaiban. Itu yang akan kita renungkan. Mari kita membuka hati saudara. Dikisahkan saudaraku bahwa ada sebuah keluarga yang sedang mengalami pergumulan besar, di mana seorang dari anak mereka sedang mengalami sakit parah dan membutuhkan pertolongan. Dan mereka mempunyai seorang anak perempuan kecil, sebut saja namanya Sally, yang berumur sekitar 6 tahun. Suatu ketika anak ini mendengar perbincangan ayahnya dan ibunya, di mana ayahnya dan ibunya sangat khawatir tentang keberadaan adiknya itu. Lalu ayahnya katakan bahwa anak mereka ini hanya bisa ditolong oleh keajaiban. Karena memang mereka tidak mempunyai biaya untuk membawa anaknya ini dioperasi. Lalu saudaraku, setelah mendengarkan percakapan itu, Sally pun segera pergi ke kamarnya. Dia membuka celengannya, dia menghitung celengannya itu, dan ternyata celengan itu setelah dihitung ada jumlahnya $1.12 saudaraku. $1.12. Dan setelah dia menghitung celengan itu, dia segera secara diam-diam menyelinap. Dia keluar rumah dan pergi ke toko obat. Di sana dia menunggu dengan sabar sampai penjaga toko itu memberikan perhatiannya kepada dia. Tentu dengan segala cara ia mencoba untuk menarik perhatian penjaga toko itu. Namun karena memang banyak pelanggan yang sedang berbelanja, penjaga toko itu sepertinya tidak memperhatikan anak kecil ini. Sehingga dia berusaha untuk menarik perhatian penjaga toko itu dengan mengambil satu koin logam yang ada di kantongnya, melemparkan logam itu ke atas etalase toko tersebut. Dan setelah dia melakukan itu, akhirnya penjaga toko itu pun langsung merespon. Dan penjaga toko itu berkata kepada anak kecil itu yang Sally ini, dia katakan, "Hei anak kecil, apa yang kamu perlukan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang sibuk untuk melayani para pelanggan saat ini?" Dan saat itulah anak kecil Sally ini dia menjawab, "Saya ingin bicara denganmu tentang adikku yang sakit saat ini di rumah." Lalu penjaga toko itu katakan, "Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bantu?" Dan Sally pun berkata, "Saya ingin membeli keajaiban di toko ini. Jikalau itu ada, saya akan membeli. Karena papa saya mengatakan bahwa adikku itu hanya bisa ditolong
ya dengan keajaiban. Jadi tolong katakan kepada saya, berapa harga keajaiban itu sebenarnya? Itulah yang dikatakan oleh Sally kepada penjaga toko itu. Saat itu penjaga toko obat itu kaget. Dia berkata, adik kecil, kami tidak menjual keajaiban di sini. Saya tidak bisa menolongmu dengan apa yang kau inginkan itu. Sally pun berkata, saudara, tetapi saya kan mempunyai uang untuk membelinya. Katakanlah kepada saya, berapa harganya? Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saudara, ada seorang pria yang berpakaian rapi, dia berhenti. Yang dari tadi dia mendengar percakapan anak kecil dengan penjaga toko obat itu. Lalu pria itu menghampiri anak kecil bertanya, keajaiban seperti apa yang kamu butuhkan anakku? Dia katakan, saya akan mencoba menolongmu, dia katakan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itu juga Sally mengatakan kepada penjaga toko, kepada laki-laki itu, dia katakan, adikku itu sekarang, saya mempunyai adik laki-laki dan dia sedang sekarang dan kata ayahku dan ibuku dia harus segera dioperasi, tetapi kami tidak punya cukup uang untuk melakukannya. Dan bapakku katakan, ayahku katakan, adikku itu hanya bisa ditolong dengan keajaiban. Sehingga aku mencari keajaiban itu sekarang. Dia katakan. Lalu pria itu bertanya kepada anak kecil, berapa uang yang kamu punya? Lalu dengan segera si anak kecil ini mengeluarkan uangnya dari kantongnya. Dia katakan, aku punya uang $1.12. Lalu pria itu katakan, mari berikan uang itu kepadaku. Ya, saya akan memberimu keajaiban. Itu harga yang pas untuk sebuah keajaiban. Mari kita akan pergi ke rumahmu menjumpai adikmu yang sakit itu. Lalu pria itu memegang tangan Sally. Mereka berangkat ke rumahnya dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Juga melihat anak itu, saudaraku. Setelah mereka tiba di rumah itu, ya pria ini pun melakukan tindakan operasi dengan segera kepada anak itu. Dia melakukan operasi itu secara gratis. Dan memang operasinya tidak terlalu lama. Juga anak itu bisa tertolong selamat dari operasi. Dia bisa juga sembuh. Luar biasa saudara. Nama pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong. Dia melakukan tindakan itu dengan tergerak hatinya oleh karena anak kecil yang mencari keajaiban itu. Dan dia mengatakan, mari kita ke rumahmu. Kita akan melakukan keajaiban itu. Melihat kenyataan itu saudara, setelah anak ini sembuh, orang tua Sally pun mereka begitu bahagia. Mereka berkata dengan bangga saudaraku, mereka mengatakan, berapalah harga keajaiban yang kita dapatkan ini. Mereka mengatakan ini sungguh keajaiban. Dan puji Tuhan kita mendapatkannya. Tetapi berapalah harga keajaiban ini? Mereka begitu kagum menyaksikan bahwa ada seseorang yang dipakai Tuhan menolong anak mereka. Mereka mendapatkan keajaiban yang luar biasa secara gratis. Mendengar pernyataan orang tuanya, Sally pun tersenyum. Karena sesungguhnya Sally tahu berapa harga keajaiban yang didapatkan oleh adiknya itu. Yaitu $1.12. Ditambah dengan sebuah keyakinan iman dari seorang anak kecil yang sungguh-sungguh mencari keajaiban itu. Dan itu merupakan modal bagi dirinya dan bagi keluarga dan adiknya yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk mendatangkan keajaiban di tengah-tengah keluarga itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah inspirasi bagi kita pada pagi hari ini. Ada begitu banyak di antara kita saat ini yang seperti keluarga ini. Menghadapi pergumulan besar, keadaan yang sulit. Seakan-akan kita tidak mampu berbuat apa lagi kecuali hanya menantikan keajaiban dari Tuhan. Saudaraku, melalui kisah ini kita diajar oleh Tuhan pada pagi hari ini supaya kita memahami
bahwa keajaiban itu masih ada. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini membantu kita untuk mengerti bahwa keajaiban itu sungguh-sungguh masih ada, saudaraku. Yakinlah, sesulit apapun hidup yang kau hadapi saat ini, keajaiban itu masih ada. Hanya dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Seperti keyakinan dari anak kecil ini. Dan tidak hanya iman, dibutuhkan juga tindakan yang benar-benar ya didasarkan kepada iman kita untuk mengharapkan keajaiban dari Tuhan itu. Walaupun memang kita belum mengetahui seperti apa bentuk dan wujud keajaiban yang akan kita terima. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengharapkannya, ketika kita sungguh-sungguh berusaha dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan membuka segala cara sehingga kita bisa dapat melihat dan merasakan keajaiban yang kita harapkan itu. Itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu keadaan yang saudara hadapi pagi ini. Mungkin sedang menghadapi situasi sulit. Mungkin sedang bergumul dalam keadaan yang berat. Dan mengharapkan pertolongan dan keajaiban dari Tuhan. Pagi hari ini, yakinlah dengan iman. Dan bertindaklah dengan iman. Karena keajaiban tidak akan datang bagi orang yang berdiam diri. Tetapi keajaiban akan datang bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Yang bersungguh-sungguh bertindak dengan iman. Maka Tuhan akan memperhitungkan tindakan iman kita itu sebagai langkah untuk mendapatkan keajaiban. Mari pagi ini bertindaklah dengan iman. Ya, berharaplah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan akan bertindak sebab Dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan bahkan yang kita doakan. Kiranya di hari ini kita semua ditolong Tuhan, kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam seluruh pergumulan hidup kita di hari ini. Sehingga dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, saudara semua juga boleh diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat firman yang sudah kami terima di pagi hari ini, di mana ada begitu banyak persoalan-persoalan yang sulit kami pahami dan di dalamnya kami sangat mengharapkan keajaiban. Biarlah setiap umat Tuhan yang menerima, mendengarkan renungan ini dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat Tuhan, yang putus asa diberikan harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan. Hamba terus berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah kiranya keajaiban Tuhan terjadi bagi mereka. Mereka boleh disembuhkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Nyatakan keajaiban bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh juga diberkati. Yang mengharapkan keturunan pun, buatlah keajaiban dalam rumah tangga mereka. Berkati buah kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini, berikan kepada mereka kesehatan dan juga semangat belajar sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan yang bersuka cita ini karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang sedang mendengarkan renungan dalam pergumulan berat, dalam keadaan hidup yang sulit, dibelenggu oleh setan dan kuasa gelap. Dan ketika mendengarkan renungan ini, izinkan hamba mohon berkat atas mereka. Biarlah keajaiban Tuhan menolong mereka, melepaskan, membebaskan dan memberkati mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa. Harapkanlah keajaiban dari Tuhan. Itu yang kita rindukan pada pagi hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara merindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap renungan ini selalu menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Dan kami memberitahukan di sini kembali bahwa renungan ini telah kami bukukan dengan
judul Renungan Inspirasi. Saudara bisa bertumbuh dalam iman dengan membaca buku ini. Dengan memiliki buku ini, saudara sudah ikut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Dan kalau saudara benar-benar ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Itu kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Sorsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan yang lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keajaiban-keajaibannya di hari ini. Shalom.